Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ananda Zahwa Dwianto, Deborah Patricia Yahya, dan Dita Lastaria akan membahas mengenai teknologi pengolahan udang rebon. Udang rebon merupakan salah satu jenis udang dengan ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan udang pada umumnya. Udang rebon memiliki nilai ekonomis yang lebih rendah dan pada umumnya dimanfaatkan sebagai pakan ikan dan bahan baku pembuatan terasi. Topik pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini meliputi spesifikasi udang rebon, penanganan udang rebon, pengolahan udang rebon, dan kesimpulan. Spesifikasi udang rebon. Udang rebon dikenal dengan nama udang rebon. Disebut rebon karena ukurannya yang lebih kecil dibandingkan dengan jenis udang lainnya, dan juga terasi rebon atau shrimp paste. Di mancanegara, udang rebon lebih dikenal sebagai shrimp paste karena kegunaannya yang merupakan bahan baku utama pembuatan terasi. Terdapat beberapa ciri-ciri udang rebon. Udang rebon merupakan zooplankton berukuran 1 sampai 1,5 cm, mempunyai 3 pasang kaki yang sempurna, restum dan telsonnya pendek, mempunyai kaki renang yang sempurna dan tampak berbulu, dan panjang antena sekitar 2-3 kali panjang tubuhnya, serta hidup di sekitar muara. Dapat dilihat ciri-ciri udang rebon pada gambar berikut. Berikutnya, klasifikasi udang rebon juga dapat dilihat pada layar berikut. Kandungan udang rebon meliputi protein, lemak, abu, dan juga lemak kasar. Pada penelitian disebutkan bahwa udang rebon kering memiliki kandungan protein yang tinggi, yaitu 59,4 gram dalam 100 gram. Sebaliknya, kandungan lemak pada udang rebon termasuk rendah, hanya 3,6 gram dari setiap 100 gram udang rebon kering. Menurut penelitian pula, udang rebon memiliki kandungan kitosan yang bermanfaat untuk kolesterol. Oke, selanjutnya penanganan udang rebon. Penanganan udang rebon tradisional dibagi menjadi 3. Yang pertama, penangkapan. Udang rebon ditangkap dengan menggunakan jaring, pukat, atau bubu. Yang kedua, pengeringan. Udang rebon dikeringkan di bawah sinar matahari selama beberapa hari. Proses pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam udang rebon sehingga daya simpannya lebih lama. Yang ketiga, pengepakan. Udang rebon yang telah dikeringkan dikemas dalam wadah yang kedap udara untuk menjaga kualitasnya. Selanjutnya, penanganan udang rebon menggunakan teknologi tepat guna, yaitu yang pertama menggunakan mesin pengering. Mesin pengering dapat digunakan untuk mengeringkan udang rebon dengan lebih cepat dan efisien. Yang kedua, mesin penepung. Mesin penepung dapat digunakan untuk mengolah udang rebon menjadi tepung. Tepung udang rebon dapat digunakan sebagai bahan baku berbagai produk seperti terasi, sambal, dan kerupuk. Yang terakhir, mesin pengemasan. Mesin pengemasan dapat digunakan untuk mengemas udang rebon dengan lebih cepat dan rapi. Selanjutnya ada manfaat penerapan teknologi tepat guna. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi tepat guna dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas penanganan udang rebon dikarenakan dapat meningkatkan keuntungan bagi pelaku usaha. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Teknologi tepat guna dapat membantu meningkatkan kualitas produk udang rebon karena dapat meningkatkan daya saing produk udang rebon di pasaran. Ya, lalu yang terakhir ada peningkatkan daya simpan produk. Teknologi tepat guna dapat membantu meningkatkan daya simpan produk udang rebon. Hal ini dapat mengurangi kerugian akibat kerusakan produk. Selanjutnya, pengolahan udang rebon. Adapun beberapa hasil olahan dari udang rebon. Yang pertama ada terasi udang rebon. Cara pembuatannya yaitu udang rebon dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran. Udang rebon kemudian dicampurkan dengan garam 5% dan gula kelapa. Adonan dimasukkan ke dalam penggiling secara bertahap sambil ditambah sedikit air agar adonan tidak menggumpal. Adonan yang telah digiling selanjutnya diletakkan di atas alat penjemur.
untuk pengeringan pertama selama 2 jam dengan sinar matahari serta dilakukan pengadukan agar kering merata. Adonan tersebut selanjutnya digiling kembali dan dikeringkan kembali di bawah sinar matahari selama 2 jam dan digiling kembali hingga adonan terasi halus dan kalis sehingga mempermudah pembentukan adonan. Adonan terasi yang telah digiling kemudian disimpan dalam baskom plastik dan ditutup tidak terlalu rapat, dieramkan selama 48 jam dalam suhu ruang. Terasi setelah dieramkan kemudian dicetak berbentuk tabung dengan diameter 3 cm dan panjang 10 cm, berat 250 gram. Diletakkan pada nampan dan dijemur selama 2 hari, kemudian dibungkus rapat dengan plastik dan dieramkan selama 7 hari sampai tercium bau khas terasi. Selanjutnya ada tepung udang rebon. Pembuatan tepung udang rebon mengacu pada penelitian jurnalis bahwa pembuatan tepung udang rebon dimulai dengan membersihkan udang rebon dari kotoran yang melekat. Lalu udang dicuci dan dilakukan penirisan selama 15 menit. Pengeringan udang dilakukan pada suhu 70 derajat Celcius selama 1 jam dalam oven. Menurut Supatmi, pada tahap selanjutnya dilakukan penggilingan dengan blender dan diayak dengan ayakan 80 mas. Selanjutnya, ada nugget udang rebon. Cara pembuatannya yaitu udang rebon kering dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran. Udang rebon kering yang sudah dibersihkan digiling dengan menggunakan blender hingga menjadi lumatan dan halus. Udang rebon kering yang telah lumat sebanyak 400 gram dicampur dengan tepung tapioka 75 gram, pengemulsi 5 butir kuning telur, gula 5 gram, garam 2 gram, merica 6 gram, dan bawang putih yang dilumatkan 15 gram. Kemudian diaduk hingga rata dan homogen. Adonan dituang ke dalam cetakan dan diratakan. Kemudian adonan dikukus selama 20 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Lalu didinginkan. Nugget yang telah jadi dipotong sesuai bentuk yang diinginkan. Potongan nugget dicelupkan ke dalam butter atau adonan basah, lalu digulingkan ke atas tepung panir hingga seluruh permukaan terselimuti tepung panir. Kesimpulan dari materi ini adalah udang rebon merupakan salah satu hasil laut Indonesia jenis udang-udangan. Secara ukuran, udang rebon memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan jenis udang lainnya. Di pasar internasional, udang rebon lebih dikenal sebagai terasi shrimp, karena memang udang ini merupakan bahan baku utama pembuatan terasi. Penanganan udang rebon dibagi menjadi 2, yaitu penanganan tradisional dan penanganan dengan teknologi tepat guna. Dalam pengolahannya, udang rebon dapat diolah menjadi beberapa produk seperti terasi udang rebon, tepung udang rebon, dan nugget udang rebon. Berikut adalah beberapa referensi yang kita gunakan dalam menyusun tugas ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.